Perkenalkan, saya Sri Mulyani dari kelompok 13 mata kuliah pengenalan agama-agama di dunia kelas 7 PAIG UIN Saizu Purwokerto. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agama Bahai, mulai dari sejarahnya, sejarah agama Bahai di dunia maupun di Indonesia, populasinya, lalu ajaran, ritual keagamaan, hari besar, struktur kepemimpinan, dan organisasi keagamaan agama Bahai. Oke, kita mulai dari sejarah agama Bahai di dunia. Jadi, agama Bahai adalah agama yang independen, bukan suatu sekte dan tidak terikat dengan agama lain. Pada tanggal 23 Mei 1844, menandakan suatu era baru dalam sejarah manusia. Seorang pengantar wahyu dijanjikan Tuhan telah hadir untuk menciptakan perdamaian dan keseimbangan yang akan diciptakan di bumi. Ada dua perwujudan Tuhan menurut agama Bahai, yaitu Sang Bab dan Baha'ullah. Agama Bahai ini dimulai di Iran pada abad 19 ya, dan Baha'ullah sebagai perwujudan Tuhan untuk zaman ini, dan ia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan untuk semua umat. Nah, Bahai merupakan agama yang menyampaikan misi utamanya untuk menempatkan pondasi persatuan bagi seluruh umat manusia. Di tahun 1844, Sang Bab menyebarluaskan sebuah misi untuk menyiapkan umat manusia akan kehadiran Baha'ullah. Kedatangannya ini menandakan bahwa umat manusia sekarang berada pada ambang pintu zaman baru atau masa baru, yaitu zaman kedewasaan. Nah, ini adalah suatu masa yang secara berangsur-angsur menuntun umat manusia melihat seluruh bumi dengan semua bangsanya yang beraneka ragam dan majemuk dalam satu sudut pandang. Nah, sifat kesatuan sebagai ciri khusus yang diajarkan agama Bahai ini. Melalui perintah langsung dari Baha'ullah yang telah menjanjikan keberlangsungan agamanya setelah Baha'ullah wafat. Dan garis keturunannya yaitu diketahui sebagai perjanjian Baha'ullah, terdiri dari putranya yaitu Abdul Baha, lalu dilanjutkan oleh cucunya Sohi Effendi, dan terakhir adalah Balai Keadilan Sedunia. Sesuai dengan mandat dari Baha'ullah, seorang Bahai wajib melegalkan dan mengakui kekuasaan ilahi dari Sang Bab dan para penerus-penerusnya. Selanjutnya yaitu sejarah agama Bahai di Indonesia. Pada tahun 1875, Jamal Effendi yang diperintahkan oleh Baha'ullah melakukan perjalanan ke India. Selain ke India, dia juga melakukan perjalanan ke Sri Lanka, lalu ke Penang, dan ke Myanmar. Beliau ditemani oleh Sayyid Mustafa Rumi. Lalu pada tahun 1884 sampai 1895, mereka meninggalkan usaha dagang mereka di Burma dan melanjutkan perjalanan ke India. Dari sini mereka melanjutkan perjalanan ke Dhaka, ke Bombay, dan singgah di Bombay selama 3 minggu. Kemudian mereka pergi ke Madras, dan dari Madras mereka pergi ke Singapura. Setelah mendapat izin untuk berkunjung ke Jawa, mereka tiba di Batavia dan ditempatkan di pemukiman Arab. Oleh pemerintah Belanda, mereka hanya diperbolehkan untuk berkunjung ke kota-kota pelabuhan. Nah, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke kota Surabaya, lalu ke Pulau Bali, dan ke Pulau Lombok. Di pulau ini mereka bertemu dengan raja yang merupakan penganut agama Hindu dan permaisurinya yang beragama Islam. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Pulau Sulawesi dan berlayar di Pelabuhan Parepare. Di sana mereka bertemu dengan Raja Fata Aromatua Aranrava serta anak perempuannya yang bernama Fata Simatana.
Nah, baru-baru itu Fata Simatana ini sedang mempersiapkan surat-surat adopsi untuk 2 orang anak asli Bugis, yaitu Nair dan Basir. Raja di sini juga tertarik dengan agama Bahai ini. Selanjutnya, mereka meneruskan perjalanan ke Sadendring, Padalia, dan Vamana. Mereka mengenakan sampan dan meneruskan perjalanan sepanjang sungai hingga tiba di Bone. Raja Bone, seorang lelaki muda dan berpengetahuan, menyuruh mereka untuk mempersiapkan buku panduan untuk keperluan administrasi kerajaan. Dan Said Mustafa Rumi mengatakan bahwa mereka sudah mencatatnya sesuai dengan ajaran-ajaran Bahai. Lalu mereka kembali ke Singapura dan belahan-belahan Asia Tenggara. Basir, salah satu laki-laki Bugis tadi, berhasil mencapai Akka dan bekerja di rumah Baha'u'llah. Dalam perkembangannya, agama Bahai di Indonesia mengalami berbagai macam situasi. Yang pertama yaitu pada tahun 1962 atau di era Presiden Soekarno, Bahai sempat dilarang melalui Kepres nomor 264/1962 lantaran dianggap berseberangan dengan revolusi dan juga cita-cita sosialisme Indonesia. Namun, di tahun 2000 pada masa Presiden Gus Dur, Kepres nomor 264 ini dicabut dan diubah dengan Kepres nomor 69/2000 yang mengatakan bahwa penganut Bahai diberi kebebasan untuk menunaikan aktivitas agamanya. Lalu di tahun 2014, eksistensi Bahai di Indonesia kembali menarik perhatian media dikarenakan pada saat itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Bahai adalah agama yang dilindungi konstitusi. Nah, baru-baru ini di tahun 2021 agama Bahai kembali menjadi bahan perbincangan publik karena video Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, yaitu ucapan selamat Hari Raya Nauruz kepada umat Bahai. Nah, respon masyarakat ini sangat beragam, ada yang mendukung, ada yang kontra, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai populasi agama Bahai di dunia. Menurut BBC The World Almanac and Book of Facts 2004 menyebutkan terdapat sebanyak 6 juta pemeluk agama Bahai di seluruh penjuru dunia. Di Asia sendiri terdapat 3,6 juta penganut Bahai. Lalu di Afrika ada 1,8 juta dan 900 penganut agama Bahai di Amerika Latin. Nah, dari sini India merupakan negara dengan penganut agama Bahai terbanyak, yaitu sebanyak 2,2 juta orang. Untuk populasi agama Bahai di Indonesia, menurut data tahun 2014 dari analisis Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama, penganut agama Bahai di daerah-daerah Indonesia yaitu pertama di Jakarta berjumlah 100 orang, Bandung 50 orang, Palopo 80 orang, Medan 100 orang, Bekasi 100 orang, Surabaya 98, Malang 30, dan terakhir Banyuwangi di peringkat pertama yaitu berjumlah 220 penganut agama Bahai. Untuk potret agama Bahai di Indonesia, salah satunya yang diteliti oleh Tumiar Novita Wulandari di Kota Medan tentang interaksi agama Bahai dengan penganut agama lain, yaitu masyarakat tidak mempersoalkan eksistensi agama Bahai di tempat mereka. Terjalin interaksi yang rukun dengan pemeluk agama lain seperti Islam dan Hindu. Bahkan menurut beberapa kesaksian, masyarakat Bahai menyebutkan bahwa umat Bahai memiliki sikap yang sopan dan ramah. Contoh kegiatannya yaitu seperti arisan bersama, lalu mengikuti perayaan tertentu. Misalnya jika ada perayaan kelahiran kembar Sang Bab dan Baha'u'llah, tetangga non-Bahai datang membawa pemberian. Begitupun sebaliknya, seperti Hari Raya Idul Fitri ataupun lainnya. Nah,
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ahmad Fatur Rizikin di desa Cebolek, Pati, Jawa Tengah. Nah, di sana agama Bahai memang merupakan minoritas, tetapi tidak menjadikan pemeluk agama Bahai tertutup dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Lalu untuk potret agama Bahai dari segi perkawinan mengalami situasi yang cukup kompleks karena sahnya suatu pernikahan di Indonesia ada 3 aspek. Yang pertama, sah menurut agama pihak yang menikah, yang kedua sah menurut agama, dan yang kedua sah menurut agama dan negara. Nah, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, di situ terdapat frase yang menyebutkan menurut hukum dan menurut hukum masing-masing agamanya, bahwa pihak yang menikah sesuai dengan agamanya dan pihak yang dinikahi sesuai dengan agamanya. Jadi, masing-masing melalui ajaran agamanya meskipun berbeda agama. Dengan demikian, perkawinan Bahai yang membolehkan pernikahan beda agama sesuai makna yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 tadi. Nah, agama Bahai ini memiliki pandangan bahwa semua agama adalah sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu yang menjadi latar belakang diperbolehkannya menikah walaupun berbeda agama. Selama pandemi pun, agama Bahai tetap menunjukkan eksistensinya melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan. Pada pandemi COVID-19 ini, komunitas Bahai dengan berbagai kegiatan pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang bukan hanya diperuntukkan untuk internal saja, tetapi boleh untuk komunitas di luar agama Bahai. Salah satu aktivitasnya yaitu membuat masker, lalu membagikannya, terus membuat produk makanan, dan melakukan aksi solidaritas sosial bersama organisasi lintas agama lainnya. Nah, kegiatan digital pun juga dilakukan di kalangan komunitas agama Bahai. Nah, kegiatan digital ini juga dikatakan berkembang dalam berbagai agenda sosial keagamaan. Selama pandemi COVID-19, tidak membuat dakwah sosial keagamaan komunitas Bahai menurun, tetapi justru sebaliknya. Komunitas Bahai menyelenggarakan berbagai macam agenda virtual seperti webinar, lalu diskusi secara daring, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai ajaran-ajaran agama Bahai. Baha'u'llah menetapkan adanya 3 pilar kesatuan dalam ajaran Bahai, yaitu yang pertama keesaan Tuhan. Baha'u'llah mengajarkan bahwa terdapat satu Tuhan yang Maha Agung, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengutus utusan Tuhan untuk membimbing manusia. Nah, oleh sebab itu, seluruh agama yang bermula dari satu Tuhan haruslah memperlihatkan rasa saling menghormati, menyayangi, dan adanya niat baik satu sama lain. Yang kedua, yaitu kesatuan sumber surgawi dari semua agama. Nah, Tuhan bersifat tidak terpaku, tak terhingga, dan maha kuasa. Tuhan tidak bisa dipahami dan manusia tidak dapat menafsirkan realita keilahiannya. Maka dari itu Tuhan membuat dirinya dikenal manusia melalui para utusannya. Lalu yang ketiga, kesatuan umat manusia. Baha'u'llah menyampaikan bahwa semua manusia adalah satu dan memiliki kesetaraan di hadapan Tuhan, dan mereka wajib diperlakukan dengan baik dan harus saling menghormati satu sama lain. Nah, Baha'u'llah mengatakan bahwa semua orang adalah anggota dari satu keluarga manusia yang tunggal dan justru diperkaya karena keberagamannya. Selanjutnya beberapa ajaran Baha'u'llah lainnya yang berpatokan dengan 3 pilar kesatuan. Yang pertama, penghapusan prasangka. Baha'u'llah mengajarkan untuk meniadakan perselisihan dan permusuhan dan menyebutkan bahwa peperangan adalah segala
dan segala pertumpahan darah sudah terjadi lantaran prasangka, baik prasangka kebangsaan, ras, politik maupun keagamaan. Yang kedua, pencarian kebenaran secara mandiri. Baha'u'llah mengajarkan bahwa kebenaran itu adalah tunggal. Menempuh penyelidikan kebenaran secara mandiri, manusia akan terselamatkan dari kegelapan dan akan mencapai suatu kebenaran. Nah, apabila seseorang di dunia mengejar kebenaran untuk diri mereka sendiri, maka mereka akan meraih kesimpulan yang sama dan bersatu. Lalu yang ketiga, pendidikan diwajibkan bagi setiap manusia. Baha'u'llah memberikan keharusan kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya, baik perempuan maupun laki-laki. Lalu yang keempat, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Yang kelima yaitu musyawarah dalam segala hal. Baha'u'llah mengajarkan agar bersanggah pada musyawarah sebagai alat atau media untuk menghasilkan suatu keputusan. Yang keenam yaitu sifat dasar manusia dan keluhurannya. Baha'u'llah mengajarkan bahwa seluruh manusia dilahirkan mulia dan memiliki potensi-potensi rohani yang dibutuhkan untuk hidup dalam keluhuran. Yang ketujuh, keselarasan antara agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan agama harus saling mendukung untuk menuju suatu kebenaran sejati umat manusia. Nah, ilmu pengetahuan menyajikan sarana bagi kita dan agama mengajarkan bagaimana kita memanfaatkannya. Yang terakhir yaitu ketaatan pada pemerintah. Baha'u'llah mengajarkan untuk tidak terjun dalam kegiatan yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat, negara, ataupun komunitas Baha'i yang menetap. Mereka wajib setia, lurus, jujur kepada pemerintah. Kepatuhan kepada pemerintah ini adalah salah satu unsur dari karakter yang wajib dibangun. Umat Baha'i mempercayai bahwa partisipasi yang sehat dan benar yaitu yang berasumsi pada prinsip kesatuan umat manusia yang menghormati keanekaragaman nilai-nilai budaya yang menciptakan persatuan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai hari raya umat Baha'i. Ada 11 hari raya agama Baha'i. Yang pertama yaitu hari raya Nauruz. Hari raya Nauruz adalah perayaan tahun baru Baha'i yang jatuh pada tahun Baha dalam kalender Baha. Dan Nauruz merupakan satu-satunya hari raya yang tidak berhubungan dengan kehidupan Sang Bab, Baha'u'llah, dan Abdul Baha. Peringatan ini mencatat sebagai hari berakhirnya puasa di bulan Ala dan merupakan tahun baru. Nah, umat Baha ini biasanya berkumpul sesudah terbenamnya matahari dan menyelenggarakan acara dengan sukacita dan suasana yang bahagia. Lalu yang kedua yaitu hari kelahiran Sang Bab. Sang Bab lahir pada 20 Oktober 1819 dan hari ini dirayakan sebagai salah satu dari perayaan kembar. Umat Baha'i sedunia pada saat itu 2019 merayakan 2200 tahun kelahiran Sang Bab melalui acara kumpul keluarga dan kerabat. Yang ketiga yaitu hari pengumuman Sang Bab. Hari raya ini dirayakan pada tanggal 20 dan 23 dalam kalender Masehi. Perayaannya dimulai dari 2 jam sesudah terbenamnya matahari. Nah, hari raya ini mempunyai makna bagi umat Baha'i sebab pada malam 23 Mei 1844 berlokasi di Shiraz, Sang Bab mengumumkan misinya tepatnya di rumah yang bernama Mullah Muhammad Hussain
Basyru'i. Selanjutnya yaitu hari kesahidan sang bab. Cepatnya perkembangan di kelompok pengikut bab memberikan ancaman kestabilan politik pada saat itu di dinasti Qajar. Aliran ini membawa dampak dan perselisihan di masyarakat. Sang bab dan sebagian pengikutnya ditangkap dan dipenjarakan. Selama 2 tahun di penjara, akhirnya pada tahun 1850 sang bab ditembak bersama muridnya yang bernama Mirza Muhammad alias Anis oleh 750 serdadu. Nah, umat Bahai memperingati hari ini melalui acara berkumpul dan membaca doa khusus pada sore hari yang disebut sebagai waktu eksekusi sang bab dilakukan. Selanjutnya yaitu hari kelahiran Baha'u'llah. Sang pendiri agama Bahai dilahirkan tanggal 12 November 1817 di Teheran. Nah, hari raya ini memiliki makna sebagai perayaan tentang hari kelahiran agama Bahai. Hari kelahiran Baha'u'llah dan hari kelahiran sang bab diperingati sebagai satu kesatuan yang dinamakan perayaan kembar. Selanjutnya yaitu ada hari pertama Ridvan, dan lalu ada hari ke-9 Ridvan dan hari ke-12 Ridvan. Hari ke-12 Ridvan adalah hari Baha'u'llah dan para pengikutnya berangkat ke Istanbul setelah beberapa hari singgah di Taman Ridvan. Pada hari ini jemaah Bahai dilarang untuk melaksanakan agenda seperti bekerja dan sekolah. Lalu semenjak era kepemimpinan Abdul Baha, pemilihan Bahai dilakukan sewaktu festival Ridvan ini. Majelis rohani setempat dipilih di hari pertama Ridvan, sementara untuk Majelis Rohani Nasional dipilih di hari ke-12 Ridvan. Lalu untuk Balai Keadilan Sedunia diselenggarakan 5 tahun sekali dan dilaksanakan juga di festival Ridvan ini. Selanjutnya yaitu hari wafatnya Baha'u'llah. Baha'u'llah wafat pada tanggal 29 Mei 1892. Nah, wafatnya Baha'u'llah ini sebagai hari kenaikan masyarakat Bahai biasanya melakukan ziarah ke makam Baha'u'llah untuk berdoa. Di hari ini masyarakat Bahai dilarang untuk bekerja dan bersekolah dan merayakan hari ini dengan membaca dan melantunkan tulisan-tulisan suci. Selanjutnya yaitu hari perjanjian. Hari perjanjian merupakan hari untuk memperingati perjanjian antara Baha'u'llah, yaitu kedudukan Abdul Baha sebagai pusat perjanjiannya. Perjanjian ini bertujuan untuk menjaga integritas agama Bahai dan mengangkat Abdul Baha sebagai sosok pengganti sesudah dirinya. Lalu yang selanjutnya yaitu hari wafatnya Abdul Baha. Abdul Baha adalah salah satu sosok utama dalam agama Bahai. Abdul Baha wafat pada hari Senin tanggal 28 November 1921 di Haifa. Nah, hari wafatnya Abdul Baha ini diperingati sebagai hari raya untuk merenungi jasa-jasa Abdul Baha dalam agama Bahai. Lalu selain 11 hari raya tadi, umat Bahai juga memiliki hari-hari khusus lainnya seperti hari Ayam Iha dan puasa 19 hari. Hari Ayam Iha ini adalah waktu di mana berkisar 4-5 hari dalam bulan ke-18 dan ke-19 dalam kalender Bahai. Nah, Ayam Iha ini adalah hari-hari sisipan yang ditambahkan dengan tujuan agar penanggalan menjadi penanggalan yang utuh. Nah, ini adalah beberapa contoh hari raya umat Bahai yang dirayakan oleh umat Bahai di Indonesia.
Selanjutnya yaitu mengenai ritual ibadah umat Bahai. Yang pertama ada sembahyang dan sholat. Dalam praktek ibadah agama Bahai, sembahyang dan doa adalah komponen yang sangat penting dan wajib dilakukan setiap hari dan umumnya dapat dilakukan di rumah. Baha'ullah mengajarkan umat Bahai untuk senantiasa selalu melakukan meditasi di setiap harinya dengan berpikir mengenai apa yang umat Bahai ini lakukan di kehidupan sehari-harinya pada hari itu. Lalu untuk praktek ibadah lainnya yaitu sembahyang. Ada sembahyang wajib. Sembahyang wajib adalah berdoa 1 kali dalam 1 hari. Doa dalam sembahyang ini merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban bagi umat Bahai pada usia 15 tahun ke atas. Terdapat tiga sembahyang wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu sembahyang panjang, sembahyang menengah, dan sembahyang pendek. Dan di sembahyang ini juga terdapat gerakan khusus layaknya berdiri, ruku, lalu duduk atau mengangkat kedua tangan, sujud, kunut, dan bacaan tertentu di setiap gerakannya. Umat Bahai juga diperbolehkan memilih salah satu dari sembahyang wajib 3 tadi. Boleh juga untuk melaksanakan ketiganya. Ritual ibadah selanjutnya yaitu ada puasa. Jadi di samping melakukan ibadah doa dan sembahyang, umat Bahai juga melakukan puasa. Umat Bahai ini melaksanakan puasa selama 19 hari dan pelaksanaannya yaitu setiap tahun sebelum tibanya tahun baru Bahai. Puasa dalam umat Bahai dipandang sebagai ajang persiapan spiritual dan regenerasi untuk tahun baru yang akan datang. Nah, ada keringanan untuk tidak melakukan berpuasa yaitu bagi lansia, anak kecil, ibu hamil dan menyusui, dan orang yang memiliki pekerjaan fisik yang berat. Agama Bahai juga memiliki rumah ibadah yang tersebar di segala penjuru dunia. Nah, rumah Bahai ini menggambarkan tujuan dasar agama Bahai, yaitu mendorong adanya kesatuan umat manusia dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Nah, ini beberapa contoh rumah ibadah di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu mengenai struktur kepemimpinan agama Bahai. Agama Bahai mempunyai aturan sendiri dalam hal kepemimpinan, layaknya yang tertuang dalam administrasi agama Bahai. Agama Bahai ini memandang untuk masa sekarang sudah tidak ada kepemimpinan perseorangan setelah wali agama Tuhan meninggal. Nah, agama Bahai ini meniadakan suatu jabatan atau profesi dalam hal kependetaan atau ahli agama. Berbeda dengan agama lain, misalnya di agama Hindu ada Brahmin, lalu agama Buddha ada biksu, lalu Islam ada alim ulama, Kristen ada pendeta, dan lain-lain. Nah, ini bertujuan untuk umat Bahai agar dapat menyelidik pengetahuan lebih dalam dan lebih banyak tentang agamanya dengan cara mencari kebenaran sendiri. Pemeluk agama Bahai wajib berdoa untuk dirinya sendiri dan tidak diperbolehkan untuk membayar orang lain agar mendoakan dirinya. Umat Bahai wajib meminta sendiri rahmat dan ampunan dari Tuhan, tidak memerlukan seseorang untuk melaksanakan hal tersebut melalui ritual atau acara lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pandangan agama Bahai tidak terdapat konsep kepemimpinan perseorangan. Baha'ullah mengajarkan bahwa apabila terdapat 9 orang dewasa Bahai atau lebih di suatu tempat, maka harus dibentuk majelis rohani setempat di daerah tersebut. Nah, majelis rohani ini adalah sebuah wadah yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah tersebut. Yang pertama ada majelis rohani setempat. Nah,
Majelis Rohani setempat ini dipilih oleh jemaah Bahai di daerah tersebut. Yang kedua ada Majelis Rohani Nasional, ini di tingkat negara dan dipilih oleh jemaah Bahai dalam satu negara. Lalu di tingkat internasional ada Balai Keadilan Sedunia dan ini dipilih oleh semua umat Bahai di segala penjuru dunia melalui Majelis Rohani Nasional.